싶어 until over in the time. 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rifa Sabita dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan asas-asas pembentukan undang-undang di Indonesia. Pada video ini saya akan membahas asas-asas pembentukan undang-undang di Indonesia beserta contoh penerapannya dalam undang-undang yang berlaku. Dengan adanya contoh konkret, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana asas-asas pembentukan undang-undang diterapkan dalam praktik legislasi di Indonesia. Undang-undang merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar pengaturan dan pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas berfungsi sebagai pedoman dasar dalam pembentukan undang-undang agar sesuai dengan nilai, tujuan, dan sistem hukum yang berlaku. Kualitas legislasi penting untuk menjamin undang-undang yang adil, jelas, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-undang merupakan sumber hukum utama yang mengikat seluruh warga negara. Oleh karena itu, kualitas suatu undang-undang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam praktiknya, tidak sedikit undang-undang yang menuai kritik karena dianggap tidak jelas, sulit diterapkan, atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya asas-asas pembentukan undang-undang sebagai pedoman agar undang-undang yang dibentuk memiliki kualitas yang baik. Dasar hukum asas pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan, asas pembentukan, tahapan pembentukan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, serta peran lembaga pembentuk undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup penyempurnaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat, penegasan metode Omnibus Law, serta perbaikan teknik penyusunan agar undang-undang lebih berkualitas dan pasti secara hukum. Yang ketiga, Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas pembentukan undang-undang memiliki dasar hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 2022. Pasal 5 menyebutkan secara eksplisit asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelenggaraan terhadap asas-asas tersebut dapat berakibat pada lemahnya kualitas bahkan pembatalan suatu undang-undang. Pengertian asas dan pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang merupakan prinsip dasar legislasi yang menjadi landasan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang agar sesuai dengan nilai, tujuan, dan sistem hukum yang berlaku. Dengan penerapan asas tersebut, pembentukan undang-undang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Asas pembentukan undang-undang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan. Asas ini berfungsi sebagai alat kontrol agar undang-undang yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan negara dan prinsip demokrasi. Selanjutnya ada asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan berarti bahwa tujuan pembentukan undang-undang harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Tujuan tersebut menjadi arah pengaturan agar norma yang dibuat tidak menyimpang dan mudah dipahami. Contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga seluruh pengaturannya diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil. Asas kejelasan tujuan mengharuskan setiap undang-undang memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Contoh penerapan asas ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konsideransinya dijelaskan bahwa tujuan pembentukan KUHP nasional adalah memperbaharui hukum pidana peninggalan kolonial dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan yang jelas, arah pengaturan undang-undang menjadi lebih terarah dan dapat dipahami oleh masyarakat.
Selanjutnya, asas kelembagaan yang tepat. Asas kelembagaan yang tepat berarti undang-undang harus dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang sesuai ketentuan konstitusi, yaitu DPR bersama Presiden. Asas ini menjamin bahwa peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi hukum yang sah. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai lembaga yang berwenang. Asas kelembagaan yang tepat berarti bahwa undang-undang harus dibentuk oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu DPR bersama Presiden. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibentuk melalui persetujuan bersama DPR dan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memenuhi asas kelembagaan yang tepat dan sah secara konstitusional. Selanjutnya, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas kesesuaian jenis, hierarki, dan muatan materi menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan jenis dan tingkatannya dalam hierarki hukum. Muatan materi yang diatur harus tepat dan sesuai dengan kewenangan peraturan tersebut. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan contoh undang-undang yang memenuhi asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. UU PA mengatur prinsip-prinsip dasar agraria yang memang layak diatur pada tingkatan undang-undang dan disusun berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara materi muatan undang-undang dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan berarti bahwa undang-undang yang dibentuk harus bersifat realistis dan aplikatif. Ketentuan yang diatur harus mampu diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pembentuk undang-undang perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, undang-undang tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan contoh undang-undang memperhatikan asas dapat dilaksanakan. Undang-undang ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat desa, serta didukung dengan kebijakan anggaran dana desa. Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selanjutnya, asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan menuntut agar setiap ketentuan dalam undang-undang dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas dan tepat. Rumusan norma harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penggunaan istilah yang ambigu atau tidak konsisten harus dihindari. Dengan kejelasan rumusan, undang-undang tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP merupakan contoh undang-undang yang memperhatikan asas kejelasan rumusan. Ketentuan mengenai hak tersangka, tahapan penyidikan, hingga proses persidangan dirumuskan secara sistematis dan jelas. Kejelasan rumusan ini penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Proses pembentukan undang-undang ini melibatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya berlaku dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi juga tercermin dalam materi muatan undang-undang itu sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas-asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi penting dalam proses legislasi di Indonesia. Penerapan asas-asas tersebut dapat dilihat secara nyata dalam berbagai undang-undang berlaku. Dengan memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang, diharapkan setiap undang-undang yang dibentuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.